down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Aidil dari Manajemen Informatika 1B. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer. Pertama kita bahas yaitu sebelum tahun 1940. Oke, kita mulai dari contoh alat pengolahan data yaitu yang merupakan abakus. Prinsip kerjanya melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian yang digeser pada sebuah rak. Kedua, kalkulator roda numerik ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1692. Prinsip kerjanya menggunakan 8 roda putar bergirigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Yang ketiga, yaitu kalkulator roda numerik 2 ditemukan pada tahun 1694 oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz. Oke. Nomor 4, kalkulator mekanik ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Prinsip kerjanya melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Setelah tahun 1940, komputer dibagi dalam 5 generasi. Generasi pertama yaitu prinsip kerja menggunakan tabung vakum yang memproses dan menyimpan data. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Yang kedua, EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, penggunaan tabung vakum yang juga telah dikurangi dalam perancangan komputer di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. Yang ketiga, EDSHAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, memperkenalkan penggunaan raksa merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. 4. UNIVAC 1 komputer. Pada tahun 1951, Dr. Mauchly dan Eckert menciptakan UNIVAC 1, Universal Automatic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Contoh komputer DEC PDP-8. Oke, kita lanjut. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman yaitu Common Business Orientation Language atau COBOL dan Formula Translator Fortran mulai umum digunakan. Komputer generasi ketiga 1964, awal tahun 80-an. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau yang biasa disebut integrasi ke sirkuit. Di tahun 1958, IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang dapat dibuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi. Komputer generasi keempat, awal tahun 80-an. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Setelah tahun 1940-an, large scale integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, very large scale integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra large scale integration (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Ini adalah contoh dari IC setelah tahun 1940-an. Komputer generasi kelima yang sekarang dipakai, sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Oke, ini adalah daftar pusakanya.
Saya harapkan untuk teman-teman dapat mengerti sejarah perkembangan komputer dan perkembangan dari masa ke masa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.